wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Kita sampai pada materi perkuliahan praktek untuk diskusi. Untuk pelaksanaan diskusi nanti diusahakan untuk kelompok yang tidak tampil hari ini dapat membuat sebuah ringkasan dari teman kalian yang tampil pada hari ini. Apa sih yang disebut dengan ringkasan, ikhtisar, rangkuman, dan abstrak itu? Mari kita lihat. Ringkasan, rangkuman, ikhtisar, abstrak, dan sintesis oleh Dr. Andes Parmono MPD. Ringkasan. Perhatikan sebuah pohon. Kenapa pohon? Meringkas sama saja dengan kegiatan memangkas daun di pohon yang rimbun. Coba Anda lihat pohon di pinggir jalan seperti pohon mahoni, supaya ringkas ranting dan daun yang kering, daun dan ranting yang kurang berfungsi dipangkas supaya tidak rimbun. Itulah yang disebut dengan ringkas. Mengapa meringkas dan untuk apa meringkas? Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk kajian yang singkat. Apakah ringkasan memiliki perbedaan dengan ikhtisar? Ringkasan merupakan hasil dari karangan yang asli, tetapi dalam penyajiannya harus mempertahankan urutan dan rumusan yang asli dari pengarangnya. Ikhtisar tidak memerlukan susunan atau sistematika, atau tidak perlu sesuai dengan karangan aslinya, dan tidak perlu secara proporsional atau tidak memerlukan sajian isi dari semua hasil karangan itu. Ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Ini menurut pendapat Istriani tahun 2009 halaman 152. Kemampuan untuk membahas dengan bahasa yang lain itulah yang terkadang membedakan setiap orang dalam membuat ringkasan atau kecermatan dalam mengungkapkan inti bacaan itu. Membuat ringkasan adalah sebuah keterampilan. Tidak semua orang mampu dengan cermat dan tepat membuat ringkasan dari bahan bacaan yang dibacanya. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya hasil meringkas itu adalah sebuah karya reproduksi dari karya lain. Ringkasan memiliki banyak pengertian, di antara ringkasan sering disebut dengan precise, yang berarti memotong atau memangkas. Adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Sedangkan menurut Asmi tahun 2004, ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat. Ringkasan berasal dari bentuk
dasar ringkas yang berarti singkat, pendek, dan bentuk yang panjang. Ringkasan atau sering disebut dengan istilah precise dalam bentuk singkat atau ringkas dari sebuah karangan yang masih memperlihatkan sosok dasar aslinya. Inti bacaan dalam ringkasan yang dibuat tidak meninggalkan urutan-urutan gagasan yang melandasinya. Kata precise itu sendiri mempunyai makna memangkas, artinya menyusun ringkasan hanya memangkas hal-hal yang lebih kecil menyelimuti gagasan utama bacaan. Dengan demikian, kerangka dasar masih tampak jelas. Bila ada memangkas cabang-cabang sebuah pohon sehingga tampak pokok-pokok pohon beserta cabang-cabang utamanya itu membuat ringkas. Ini menurut Wijayanti. Ciri-ciri ringkasan. Membuat ringkasan memiliki ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dari ringkasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Mereproduksi kembali apa kata pengarang. 3. Mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan. 4. Menyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. 5. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. 6. Mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang padat. Dalam meringkas, kita mengambil intisari atau ide-ide pokok suatu bacaan sehingga menjadi bentuk lebih padat. Memproduksi kembali, yang ketujuh, memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Kita mengambil intisari yang kemudian ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri yang diungkapkan oleh sang penulis. 8. Menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. Dalam meringkas, kita harus tetap menuntut ide-ide pokok sehingga ringkasan yang kita buat tetap mewakili naskah bacaan aslinya. Yang kesembilan, susunan ringkasan, sudut pandang, dan isi mengikuti naskah asli. Meskipun kita menuliskan kembali, namun tidak boleh keluar dari susunan naskah aslinya. Ciri-ciri yang terakhir, menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Pada prinsipnya, meringkas berarti membuat tulisan menjadi tulisan lebih pendek. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam ringkasan pendek dan padat, namun tidak menghilangkan unsur-unsur estetika dari naskah aslinya. Cara membuat ringkasan. Membuat ringkasan dari buku bacaan yang baru dibaca adalah bagian kemampuan membaca itu sendiri. Seorang pembaca yang baik dan berhasil adalah pembaca yang mampu menceritakan kembali secara ringkas isi buku yang baru dibacanya, terutama bila hal terkait dengan kepentingan membaca cermat. Bukankah hasil akhir dari membaca adalah pembaca dapat memahami isi buku secara cermat? Petunjuk yang nyata adalah bila pembaca mampu mengungkapkan kembali isi bacaan itu. Ada juga orang yang memang rajin membuat ringkasan buku yang dibacanya. Artinya, setiap kali ia selesai membaca, minimal dalam satu kalimat, catatan itu pada umumnya berupa ringkasan. Persoalannya sekarang, bagaimana membuat ringkasan itu secara cermat?
Dalam ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang rinci dihilangkan sehingga jadilah sari tulisan tanpa hiasan. Meskipun demikian, meringkas harus tetap mempertahankan urutan pikiran penulis asli beserta pendekatannya. Karena berbicara dalam suara penulis asli, peringkas tidak boleh memulai ringkasannya dengan dalam tulisannya penulis berkata ... atau dalam buku ini penulis mengatakan dan sebagainya. Peringkas langsung menyusun ringkasan bacaan dalam rangkaian kalimat, alinea, bagian alinea, dan seterusnya. Bacaan yang diringkas dapat berupa buku, bab di dalam buku, artikel, atau skripsi. Tujuan membuat ringkasan. Tujuan membuat ringkasan guna memahami dan mengingat isi suatu bahan atau bacaan atau buku yang Anda dapat menuliskan ringkasan bahan bacaan atau buku yang sudah Anda baca. Untuk tujuan itu, Anda dapat terlebih dahulu mencatat tema atau pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam setiap paragraf atau setiap bagian bacaan atau buku. Kemudian, dengan memanfaatkan bahan catatan itu, Anda dapat menuliskan ringkasan isi bacaan atau buku yang menggunakan kata-kata sendiri. Tujuan membuat ringkasan. Ringkasan dibuat untuk mendekatkan sebuah karangan yang panjang. Seorang yang akan membuat ringkasan harus memilih-milih mana gagasan utama dan gagasan tambahan. Karena tujuan ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku. Sehingga diperlukan latihan-latihan untuk membimbing seseorang agar dapat membaca karangan dengan cepat. Jadi, salah satu tujuan dari membuat ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Manfaat rangkuman atau ringkasan. Manfaat ringkasan sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang panjang. Rangkuman memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dengan membaca rangkuman, kita seakan-akan memahami keseluruhan buku secara utuh. Karena merangkum adalah bagian menyusun teks bacaan menjadi ringkas, maka akan banyak manfaat yang diperoleh dari membaca rangkuman. Adapun manfaat dari suatu rangkuman antara lain sebagai berikut: menemukan secara cepat informasi yang dibutuhkan. 2. Menemukan bagian-bagian yang penting isi buku. 3. Dapat menggambarkan keadaan mengenai isi buku. 4. Waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat. Yang kelima, membantu keperluan yang sifatnya praktis. Misalnya butuh intisari buku dalam waktu yang singkat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa manfaat dari sebuah rangkuman antara lain menemukan informasi secara cepat, menemukan bagian penting isi buku, menggambarkan keadaan mengenai isi buku, waktu membaca jauh lebih singkat, dan membantu keperluan yang bersifat praktis. Syarat dan membuat rangkuman atau ringkasan. Kegiatan meringkas atau merangkum merupakan bentuk penyajian singkat dari suatu karangan asli atau pembicaraan dalam forum tertentu. Meringkas memiliki syarat khusus
yakni tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang atau pembicara. Syarat ringkasan atau rangkuman adalah sebagai berikut. 1. Bentuk penyajian singkat dari suatu karangan asli. 2. Mempertahankan urutan pembahasan dan sudut pandang pengarang atau penulisnya. 3. Memperhatikan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli. Langkah-langkah merangkum atau meringkas. Setelah membaca buku, Anda dapat merangkum buku yang telah Anda baca. Agar hasil rangkuman menjadi baik, ada langkah-langkah merangkum menurut Suratno dan Wahono tahun 2010, buku halaman 187 sebagai berikut. 1. Bacalah teks secara cermat dan efektif sampai kamu dapat menanggapi gagasan utama, kesan umum, sudut pandang, dan tema utama dari teks. 2. Catatlah bagian-bagian yang kamu anggap penting. 3. Tulislah informasi berdasarkan bagian-bagian yang kamu anggap penting tersebut. 4. Tulislah ulang intisari bacaan ke dalam bentuk kalimat tidak langsung, bergaya orang ketiga, pencerita, gunakan bahasa sendiri bukan bahasa teks, buku yang diambil secara utuh menyeluruh, lengkap, sekalipun dalam bentuk penuturan yang singkat. Yang kelima, tidak memasukkan pikiran, ilustrasi, atau contoh sendiri. 6. Tidak mengubah keseimbangan dan penekanan pengarang asli. 7. Menyusun draft atau kerangka untuk membuat intisari bacaan. 8. Susun draft menjadi bentuk rangkuman yang baik. Mengapa harus meringkas dan untuk apa? Ringkasan karangan yang membuat sari wacana dengan tetap mempertahankan sudut pandang pengarang dan urutan isi karangan tersebut. Fungsinya memahami atau mengetahui isi bacaan teks, menangkap pikiran pokok dengan tujuan penulis, untuk penghematan waktu. Dalam karangan ilmiah, kegiatan meringkas digunakan dalam menyusun tinjauan pustaka, kegiatan mengutip. Ada 4 cara meringkas. 1. Menurut ahli Goriscraft, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas, yaitu membaca naskah asli. Tujuannya untuk mengetahui kesan umum tentang karangan yang menyeluruh dan memahami maksud dan sudut pandang yang digunakan oleh penulis. Untuk mengetahui sudut pandang penulis, kita dapat mengamati judul, daftar isi. Keduanya dapat dijadikan sebagai pedoman, sebab perincian daftar isi mempunyai pertalian dengan judul dan alinea dalam naskah asli. Cara meringkas yang kedua, mencatat gagasan utama. Tujuannya ialah untuk membuat konkret semua hal yang berkenaan dengan kesan membaca atau sudut pandang penulis. Semua gagasan penting yang ada di setiap bagian alinea harus dicatat, termasuk judul, bab, pokok-pokok pikiran yang dicatat itu akan dipakai untuk menyusun ringkasan. Cara meringkas yang ketiga, mengadakan reproduksi. Tujuannya ialah untuk menghasilkan inti dari karangan dengan menggunakan kalimat-kalimat baru. Reproduksi karangan dapat dibuat dengan memakai kesan umum dari hasil membaca yang dipadu dengan hasil pencatatan gagasan utama. Kalimat penulis asli digunakan jika dianggap penting karena merupakan kaidah, kesimpulan, atau perumusan yang padat. Sebisa mungkin usahakan menggunakan kalimat sendiri. Cara keempat, mematuhi ketentuan tambahan. Beberapa ketentuan adalah sebagai berikut: hilangkan ilustrasi, contoh,
deskripsi, dan sejenisnya bila dianggap tidak penting. Pertahankan susunan gagasan dan urutan naskah. Berikutnya perbedaan ringkasan dan rangkuman. Ringkasan disusun dengan proporsional dengan jumlah halaman yang diringkas. Ringkasan disusun secara urut dan sistematis. Ringkasan terkadang disisipi opini penulis, ringkasan atau wawasan lainnya. Rangkuman disusun dengan bagian yang hanya dianggap penting tanpa memperdulikan proporsionalisme. Rangkuman disusun menggunakan sistematika yang berbeda. Rangkuman tanpa disisipi opini penulis. Rangkuman. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan sari karangan tanpa hiasan. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seorang menyusun pikiran dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang melalui ringkasan kita. Dapat menangkap pokok-pokok dan tujuan penulis. Ciri ringkasan: 1. Inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. 2. Karangan dasar masih tampak jelas. 3. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. 4. Tujuannya untuk memangkas gagasan. Rangkuman artinya kegiatan menyusun gagasan pokok. Intisari, suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang pendek. Suatu rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Ciri-ciri rangkuman: 1. Isi bacaan akan dapat lebih mudah untuk diingat dan dipahami. 2. Waktu yang digunakan dalam membaca dan mempelajari bacaan juga jauh lebih singkat. 3. Membantu keperluan yang sifatnya praktis. Misalnya, untuk mendapatkan informasi secara cepat. 4. Menggambarkan atau mengilustrasikan bacaan secara garis besar dan isi dari isi bacaan. Ikhtisar pada dasarnya sama dengan ringkasan. Dilihat dari tujuannya, keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan yang panjang. Perbedaannya, ikhtisar tidak mempertahankan urutan gagasan yang membangun karangan itu. Terserah pada pembuat ikhtisar untuk mengambil inti ikhtisar, bebas mengambil kata-kata asal tidak menunjukkan inti dari bacaan tersebut. Ciri-ciri ikhtisar: tidak mempertahankan urutan gagasan. 2. Bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. 3. Tujuannya untuk mengambil inti. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari artikel penelitian, tesis, review, atau setiap analisis mendalam tentang topik tertentu dan sering digunakan untuk membantu pembaca dan cepat maksud dalam tujuan sebuah paper. Abstrak, bila kita ingin menghadiri konferensi internasional, kemungkinan besar kita diminta menunjukkan abstrak atau untuk mendapatkan dana. Abstrak kita akan dinilai sebagai cara seleksi peserta yang akan didanai. Oleh karena itu, keterampilan membuat abstrak yang baik adalah sangat penting bila kita ingin sosialisasi praktis kita. Tips dan triks menulis abstrak. Hasilnya: 1. Bahas aspek yang penting dan hanya aspek yang penting. Nyatakan penemuan penting secara khusus. 2. Sebutkan ide yang inovatif, baru, yang muncul saat hasil dianalisis. 3. Harus sesuai dengan judul dan bagian sebelumnya.
4. Dasar pengamatan langsung, hindari pikiran atau pendapat pribadi mengenai penemuan. 5. Coba sampaikan hasil secara kuantitas atau kualitas. Fungsi abstrak. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Uraian yang hanya satu halaman tersebut memudahkan. Abstrak dimaksudkan dalam jaringan internet. 2. Adanya abstrak akan menghindari tindakan plagiasi atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebuah penelitian akan terlindungi jika hanya abstraknya saja yang ditampilkan dan diperluas di internet. Unsur-unsur abstrak. Setiap abstrak mempunyai bentuk yang serupa. 1. Judul, apa? 2. Latar belakang, mengapa? 3. Gambaran, kenapa, di mana, bagaimana, dan berapa. 4. Kesimpulan, solusi, dan atau pelajaran. Perhatikan bahwa abstrak yang baik mengikuti asas jurnalistik dengan mengandung 5W 1H. Who, siapa, what, apa, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana, dan tambah 1H yaitu how many, berapa. Jenis-jenis abstrak. 1. Abstrak indikatif. Abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah lengkapnya. Abstrak indikatif bertujuan agar pembaca mengetahui isi informasi tanpa memadatkan isi informasi aslinya dan hanya memberikan indikasi secara cakupan tulisan. Maka pembaca dapat mempertimbangkan apakah tulisan asli perlu dibaca atau tidak. Jenis abstrak yang kedua, abstrak informatif. Abstrak informatif adalah miniatur laporan atau karya ilmiah asli dengan menyajikan data dan informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya kecuali untuk mendalaminya. Dalam abstrak informatif disajikan keseluruhan tulisan asli dalam bentuk mini seperti judul, penulis, institusi, tujuan, metode dan analisis laporan, hasil penelitian, dan simpulan. Cara membuat abstrak. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan abstrak. 1. Semua bagian harus seimbang. Jangan hanya menonjolkan hanya salah satu aspek saja, seperti judul atau menggunakan metode penelitian saja, tetapi mengulas hasil penelitian lebih ditekankan. 2. Pastikan penulisan abstrak menggunakan unsur 5W 1H dengan lengkap. 3. Harus ada hubungan yang kohesif antara unsur penelitiannya. Harus ada benang merah dari hasil penelitiannya yang telah dibuat. 4. Pilihlah kata kunci yang sesuai dengan subjek dan objek penelitian yang telah dibuat. Tips dan trik menulis abstrak. Judul. Setelah topik ditentukan, kita harus mencari judul yang sesuai. Ingat bahwa judul akan mencerminkan abstrak. Judul yang menarik lebih mungkin mempengaruhi panel seleksi. 1. Ingat, seringkali terdapat batasan judul huruf, misalnya 100 huruf. 2. Judul harus mencerminkan isi. 3. Harus merupakan semboyan mudah diingat. 4. Mendorong pembaca untuk ingin tahu dan membaca lebih lanjut. Tip
dan trik penulisan abstrak, masalah atau latar belakang. Abstrak harus mulai dengan pernyataan yang kuat dan jelas mengenai masalah, latar belakang, dan keadaan. Dalam bagian ini menjelaskan secara singkat mengenai proyek, pengalaman, layanan, atau penelitian. Bagian ini harus membahas bagian-bagian kapan, siapa, unsurnya. 1. Strategi, bagaimana kegiatan dilakukan. 2. Penerapan, kegiatan apa yang dilakukan. 3. Sumber daya, mitra lokal, nasional, internasional, logistik. 4. Masalah dan solusi, hambatan atau pembatasan proyek dan bagaimana dampaknya diminimalkan. Tip dan trik menulis abstrak. Hasil: 1. Bahas aspek yang penting dan hanya aspek yang penting. Nyatakan penemuan penting secara khusus. 2. Sebutkan ide yang inovatif, baru, yang muncul saat hasil dianalisis. 3. Harus sesuai dengan judul dan bagian sebelumnya. 4. Dasar pengamatan langsung. Hindari pikiran atau pendapat pribadi mengenai penemuan. 5. Coba sampaikan hasil secara kuantitas atau kualitas. Perhatikan contoh abstrak, judul makalah, gunakan huruf kapital. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Contoh abstrak seperti itu, strukturnya. Sintesis. Sintesis adalah mengategorikan, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, menciptakan, mendesain, menjelaskan, mengubah, mengorganisasi, merencanakan, menyusun kembali, menghubungkan, merevisi, menyimpulkan, menceritakan, menuliskan, dan mengatur. Sintesis menurut Katsoff tahun 1986, yang sintesis adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. Dalam perspektif lain, sintesis merupakan kemampuan seseorang mengaitkan dan menyatakan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada, sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Sintesis yang perlu kita perhatikan adalah penulisan karya ilmiah. Sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Kegiatan ini harus memperhatikan dan publikasi atas sumber-sumber yang digunakan. Dalam tulisan laras ilmiah, data publikasi atas sumber-sumber tadi kemudian dimasukkan dalam daftar pustaka. Demikian rangkuman, ringkasan, ikhtisar, abstrak, dan sintesis. Terima kasih. Demikian materi, rangkuman, ringkasan, dan ikhtisar serta abstrak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, untuk peserta yang tidak tampil hari ini diusahakan membuat rangkuman. Jadi pemahaman rangkuman sudah saya sampaikan, tinggal kalian membuat rangkuman tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.